Halo Aries, jumpa lagi di Tilarkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign ya. Eh, ini general reading seperti biasa ya. Jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Untuk pergerakan planet silakan dilihat di video saya ya. Nanti di akhir video nanti akan ada linknya. Silakan diklik di situ ya. Saya sudah sendirikan uh, dengan playlist tersendiri ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ untuk pergerakan planet minggu ini, gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke energi Aries untuk minggu ini. Mohon bantuan semesta. Energi untuk teman-teman Aries di minggu ini. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya, karena adanya kesibukan yang melanda gitu ya. Jadi akhirnya saya pun take video untuk bikin video itu juga agak sedikit terhambat gitu ya, jadi terlambat untuk upload video gitu ya. Oke, energi untuk teman-teman Aries di minggu ini, mohon bantuan semesta satu kartu. Vibes teman-teman Aries di minggu ini adalah door to personal healing and happiness ya. Dengan adanya door to personal healing and happiness di sini tampaknya teman-teman Aries nantinya akan mendapatkan sebuah healing ya, healing yang terkait personal gitu ya. Kalian akan masuk ke masa-masa bahagia kalian ya selama 1 minggu ke depan ya, atau bisa jadi lebih ya di sini ya. Apalagi ini timeless reading ya sebenarnya ya. Jadi intinya saya membawakan di sini bagi teman-teman Aries yang mungkin melihat ini di minggu ini, kemungkinan dalam waktu dekat kalian akan memasuki masa-masa untuk personal healing, apapun itu luka lama yang sudah terjadi di antara kalian gitu ya. Di sini ya saya merasakan adanya energi Four of Swords gitu ya, lalu kemudian Ten of Cups, Ten of Pentacles gitu ya. Dengan adanya door to personal healing and happiness, the stars gitu ya, hopes and healing. Oke, mari kita lihat situasinya untuk teman-teman Aries di minggu ini. Dengan adanya energi door to personal healing and happiness, mohon bantuan semesta satu kartu yang menunjukkan situasi teman-teman Aries di minggu ini. Oke, terima kasih. Situasi untuk teman-teman Aries di minggu ini adalah cleansing ya. Itu tadi ya, door to personal healing and happiness. Jadi teman-teman di sini mungkin diminta untuk healing dengan melakukan meditasi gitu ya, cleansing energi, mandi garam ya teman-teman ya. Itu adalah cara yang termudah untuk cleansing gitu ya. Dengan adanya kita mandi garam itu kita akan membersihkan energi negatif gitu ya, dari yang menempel di seluruh tubuh gitu ya. Meditation, clearing space, removing negativity gitu ya. Jadi teman-teman di sini mungkin juga bisa juga melakukan healing itu dengan merecycle ya, intinya di sini ya, barang-barang yang sudah tidak lagi penting untuk digunakan, sudah lama tidak digunakan, itu bisa diberikan ke orang yang tidak mampu, atau istilahnya mau di drifting gitu ya, mau dijual lagi dengan harga yang murah-murah gitu ya, supaya untuk merecycle energi kalian gitu ya. Itu atau diberikan kepada ya, itu tadi ya, mau istilahnya kalau di sini mau dirombeng gitu ya, ya silakan gitu ya. Itu adalah aktivitas yang bagus ya untuk melepas energi-energi negatif yang sudah nempel di kita sejak masa lalu gitu ya. Itu di sini ya, lakukan meditasi, self bath gitu ya, dengerin solfeggio frekuensi gitu ya untuk cleansing gitu ya. Mungkin teman-teman di sini yang ingin menggunakan white sage juga boleh, Palo Santo gitu ya. Silakan dicari apa itu white sage, Palo Santo gitu ya, itu kayak semacam dupa gitu ya untuk cleansing gitu ya. Itu ada di platform-platform e-commerce gitu ya, seperti Shopee, Tokopedia gitu ya, itu pasti ada, Lazada itu pasti ada kan gitu ya. Itu. Oke, sekarang mari kita masuk ke tarot untuk teman-teman Aries di sini. Mohon bantuan semesta. 3 energi utama untuk teman-teman Aries di sini.
Ya, seperti yang saya sampaikan di planetary movement ya, kaitannya mungkin dengan planetary di sini adalah dengan adanya Mercury retrograde gitu ya. Kita diminta untuk menyadari apa yang menjadi hal-hal negatif yang selama ini membebani kita gitu ya, yang menyengsarakan kita, yang menghambat kita untuk maju ke depan, itu kita bersihkan gitu ya. Jadi kembali lagi di sini kaitannya dengan karma-karma keluarga ya, karena di sini Mercury retrograde di Cancer ya, itu erat kaitannya dengan keluarga. Jadi intinya kita di sini cleansing yang sifatnya negativity yang hubungannya dengan banyak hal-hal dengan keluarga yang di sekitar kita gitu ya. Oke, mohon bantuan semesta 3 energi utama untuk teman-teman Aries di sini yang menunjukkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ya, terima kasih semesta. Yang pertama Aries di The Stars ya. Saya tadi baru bilang ya, door to personal healing and happiness. The Stars untuk kartu pertama. Yang kedua adalah The Justice ya. Lalu kemudian yang ketiga di sini adalah Four of Wands. Gitu ya. Ya, ini 2 major arkana dalam 3 kartu ya. Berarti ini kejadian besar ya di minggu ini ya, banyak kejadian besar. Gitu ya. Bisa jadi di kalian di sini clearing karma ya, karena di sini ada justice juga ya. Itu adalah kartu karma. Bottom of the deck, Five of Wands. Gitu ya. Ya, dengan adanya bottom of the deck, Five of Wands di sini kalian seperti dalam keadaan konflik gitu ya. Konflik, kompetisi gitu ya. Ada pikiran-pikiran yang sifatnya bertubrukan satu sama lain. Keinginan kalian yang mungkin satu ingin ke sini, satu ingin ke situ, satu ingin kemana lagi gitu ya. Gitu ya, dengan adanya energi Five of Wands di sini ada energi perdebatan juga. Ini ya kalian seperti intinya berkonflik dengan sesuatu di sini ya, dengan bottom of the deck Five of Wands di sini ya. Dan itu mungkin juga kaitannya dengan healing di masa lalu ya, dengan adanya energi The Stars di sini ya. Ini Aquarius energi water bearer ya. Kembali lagi The Stars di sini hopes and healing ya teman-teman. Ada suatu di masa lalu yang dimana kalian kembali lagi kalian sembuhkan ya di masa lalu gitu dengan adanya energi The Stars di sini ya. Ini adalah harapan hidup kalian ke depan gitu ya, dengan adanya kalian menyembuhkan luka apapun ini gitu ya. Tapi itu berpotensi membawa sebuah konflik dalam kehidupan kalian gitu ya. Dan kalian di sini sudah bersiap untuk menghadapi konflik itu gitu ya, sudah ready. Lalu kemudian di masa sekarang benar saja ya teman-teman, dengan adanya energi The Justice di sini ada sebuah karma yang dibersihkan gitu ya, ada sebuah intinya balancing gitu ya, ada suatu kejadian yang menyeimbangkan kehidupan kalian di masa kini gitu ya, dengan adanya energi The Justice gitu ya. Ini adalah keadilan untuk kalian gitu ya, ini Libra energi ya, harmoni energi gitu ya, karena kalian sudah menyembuhkan apapun itu yang di masa lalu gitu ya, dengan adanya energi The Justice di sini ya. Gitu. Lalu kemudian di masa yang akan datang ada energi Four of Wands ya, finishing. Jadi kalian di sini seperti di masa yang akan datang itu ya akhirnya kalian sampai pada penghujung acara ya, intinya dengan adanya energi Four of Wands di sini ya, ini adalah energi finalisasi. Kalian sudah mendekati garis finishnya gitu ya, dan bisa juga kaitannya ini dengan keluarga, itu adalah ya sebuah penyatuan dua keluarga ya, pernikahan di sini ya, kartu pernikahan Four of Wands di sini ya, ini adalah stability energi. Di masa yang akan datang kalian juga mungkin akan jauh lebih stabil ya daripada di masa lalu gitu ya, karena kalian sudah menyeimbangkan hidup kalian dan kalian menyembuhkan hidup kalian gitu ya, luka-luka lama yang sudah menimpa kalian gitu ya, itu di sini ya. Dan bisa jadi justice atau clearing karma ini ya itu tadi ya, bisa jadi dilakukan dengan hal-hal simple ya, istilahnya mendeclutter, istilahnya ya, membuang barang-barang yang sudah tidak lagi relevan dengan kehidupan kita sekarang, lalu kemudian memberikannya pada orang yang membutuhkan kalau memang itu masih layak untuk digunakan, cuman kita sudah lama tidak menggunakannya gitu ya, atau malah di drifting gitu ya, untuk mendatangkan sebuah keuntungan tersendiri gitu ya, meskipun dengan harga yang lebih murah tapi paling tidak kita mendapatkan energi pentacles di situ ya.
itu dengan adanya energi the justice ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut ya kaitannya dengan 3 energi ini. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk 3 energi ini bagi teman-teman Aries di minggu ini ya. Kaitannya dengan energi the stars di masa lalu kemudian the justice di masa sekarang, dan Four of Wands di masa yang akan datang. Oke, terima kasih semesta. The stars di sini diklarifikasi dengan Eight of Cups, the Death, Scorpio energi, lalu kemudian Ten of Pentacles ya, seperti saya bilang tadi ya, door to personal healing and happiness. Ya, Ten of Pentacles. Oke, lalu kemudian kita klarifikasikan untuk the justice di sini. Kaitannya dengan apa semesta? Mohon bantuan. The justice di sini diklarifikasi dengan Six of Swords. Nice. Lalu kemudian Three of Pentacles. Lalu kemudian Seven of Wands. Ya. Oke, lalu kemudian kita klarifikasi Four of Wands di sini. Mohon bantuan semesta untuk kartu Four of Wands di masa yang akan datang ini kaitannya dengan apa bagi teman-teman Aries di sini. Oke, terima kasih semesta. Four of Wands di sini diklarifikasi dengan Six of Pentacles. Nice. Lalu kemudian the Fool ya. Lalu kemudian Queen of Pentacles ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Bottom of the deck, Page of Cups ya, Cancer, Scorpio, Pisces energi. Ya. Pertama-tama dengan adanya bottom of the deck, Page of Cups di sini ya, ada sesuatu yang ingin kalian manifestasikan. Gitu ya, kembali lagi Page of Cups di sini, di dalam cup ini ada ikannya gitu, dan ikan itu adalah sesuatu hal yang kita manifestasikan, dan tugas kita adalah untuk menangkap ikan itu jangan sampai dia jatuh lagi ke kolam ini ya, atau ke sungai ini gitu ya. Intinya dengan Page of Cups itu adalah itu, jadi berfokus pada apa yang kita manifestasikan gini, ada sesuatu yang kita inginkan di sini. Bisa jadi page di sini adalah energi anak-anak ya, bisa jadi juga energi yang baru saja mulai gitu ya, dengan adanya Page of Cups di sini ya. Ada energi juga pesan gitu ya, pesan tentang hati, pesan tentang kalian mungkin ingin menyampaikan sesuatu pada seseorang gitu ya, dengan adanya energi Page of Cups di sini sebagai bottom of the deck kalian untuk klarifikasinya gitu ya. Cuman ya itu tadi ya, karena tadi diawali di layer yang pertama adalah Five of Wands di sini ya, ada sebuah konflik gitu ya, kalian seperti berkonflik gitu ya, ingin menyampaikan sesuatu ini, kalian seperti maju mundur gitu ya Mas Ian ya, tapi kalian di sini berusaha untuk tetap intinya stay pada apapun yang kalian manifestasikan. Oke, lalu kemudian dengan adanya energi the star di masa lalu ya, diklarifikasi dengan Eight of Cups, the Death, dan Ten of Pentacles ya. Jadi ada sesuatu yang kalian sembuhkan di masa lalu gitu ya, yang membuat kalian pergi mencari cup ke-9 ya, wish fulfillment kalian meninggalkan sesuatu. Lalu ini adalah istilahnya adalah energi transformasi yang secara perlahan ya, dengan adanya energi the Death di sini ya. Dan uniknya energi the Death di sini ya, orang ini seperti ada sebuah pasangan di sini ya, dengan Dewa Kematian bersama seorang perempuan di sini ya. Jadi intinya di sini kalian menerima atau memeluk sebuah perubahan itu dengan rasa cinta gitu ya. Itu. Jadi kalian maju ke depan itu dengan based on love gitu ya. Itu, dan kalian berfokus pada Ten of Pentacles kalian, yaitu sesuatu yang bisa kalian tinggalkan untuk anak cucu kalian gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang sifatnya bisa dipegang, disentuh, dan dirasakan ya, harta apapun itu ya.
itu dengan adanya energi Ten of Pentacles di sini ya. Ya, jadi kalian seperti ingin uh, apa ya, membuat sebuah tanda gitu ya, membuat sebuah tanda yang tidak akan lekang oleh waktu gitu ya, dengan adanya Ten of Pentacles di sini ya. Kalian ingin meninggalkan sesuatu bagi anak-anak kalian di masa lalu gitu ya. Dan itu adalah hopes kalian ya, dengan ini mengklarifikasikan kartu The Stars gitu ya. Ini adalah harapan kalian di masa lalu gitu ya. Lalu kemudian di masa kini The Justice ya, diklarifikasi dengan Six of Swords, Three of Pentacles, dan Seven of Wands gitu ya. Jadi Three of Swords di sini kalian seperti maaf, bukan Three of Swords tapi Six of Swords ya. Six of Swords di sini kalian bergerak ya. Kalian seperti membawa seseorang di sini ya, entah itu pasangan kalian bersama anaknya, atau istilahnya ini adalah kalian sendiri ya, yang dibawa pergi oleh semesta untuk bergerak ke arah yang jauh lebih damai dan tentram gitu ya. Dan di sini dengan adanya energi Three of Pentacles di sini, itu yang sedang kalian usahakan ya. Kalian seperti menunjukkan kekuatan kalian gitu ya, dengan adanya Three of Pentacles di sini kalian mengusahakan ini supaya ini bisa terjadi gitu ya, dan kalian berusaha untuk menahan adanya banyaknya godaan yang menerpa gitu ya ke depannya gitu ya. Jadi kalian di sini seperti energinya itu seperti menerjang badai ya, seperti menerjang badai dengan membawa seseorang gitu ya, atau ini membawa diri kalian sendiri ke arah yang jauh lebih tenang dan damai gitu ya. Meskipun ini harus menerjang badai, kalian harus menghadapinya gitu ya, dengan adanya kalian harus kuat gitu ya, dengan adanya energi Seven of Wands di sini ya. Dan itu kalian dibantu oleh semesta ya teman-teman ya. Jangan takut dengan adanya energi The Justice di sini. Ini adalah karma kalian ya. Sesuatu hal yang sudah pernah kalian di masa lalu, yang sudah pernah kalian lakukan di masa lalu kemudian itu dibayar oleh semesta di masa sekarang. Gitu ya, dengan adanya The Justice gitu ya. Bisa jadi kalian di sini berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak sign Libra di sini ya, dengan adanya kartu The Justice di situ ya. Itu. Dan di masa lalu kalian mungkin di-links dengan orang yang memiliki zodiak ya Aquarius atau Scorpio di sini ya, dengan adanya energi The Death card dan The Stars gitu ya. Oke, lalu kemudian di masa yang akan datang dengan energi Four of Wands gitu ya, itu diklarifikasi oleh Six of Pentacles, The Fool, dan Queen of Pentacles gitu ya. Jadi apapun ini ya, kalian mungkin berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Taurus, Virgo, Capricorn ya, Taurus, Virgo, Capricorn, atau di sini Sagittarius energi gitu ya, dengan adanya energi The Fool di sini ya. Itu lalu kemudian ya di masa yang akan datang untuk mencapai garis finish ya. Di sini kalian itu seperti pemberian semesta sendiri ya, dengan adanya Six of Pentacles di sini ya. Itu. Dan di sini kalian di masa yang akan datang kalian seperti memilah-milah ya. Memilah-milah mana yang worth it untuk kalian berikan energi, mana yang tidak worth it untuk menerima energi kalian. Gitu ya, dengan adanya energi Six of Pentacles ini, dan kalian masa bodoh dengan hal itu gitu ya. Jadi intinya saya mau ngasihkan energi saya ke siapa ya terserah saya, kan gitu. Persoalan orang lain mau protes, persoalan orang lain mau tidak terima, ya bodo amat gitu ya. Dan di sini kalian lebih berfokus pada harta kalian ya, dengan adanya Queen of Pentacles di sini juga selain harta adalah orang-orang yang kalian sayangi ya. Kembali lagi, Queen of Pentacles di sini orang yang sangat mengayomi apa yang dia miliki ya, sangat merawat apa yang dimiliki gitu ya, dengan sifat yang sangat nurturing gitu ya. Itu dengan adanya Queen of Pentacles di sini ya. Itu jadi sangat abundant sekali ya. Jadi kalian di sini merawat apa yang kalian punya. Kalau kalian punya rumah, yaitu kalian rawat. Kalau misalnya kalian cuman punya anak, istri, atau istilahnya suami dengan anak gitu ya, itu ya situ yang kalian rawat gitu ya. Itu jadi memiliki apa merawat apa yang kalian miliki gitu ya, tanpa mempedulikan omongan orang, dengan ada energi The Fools gitu ya. Itu. Oke.
Selanjutnya mari kita dengarkan saran dari semesta ya, terkait hal ini, terkait door to personal healing and happiness, dan teman-teman Aries yang berusaha untuk melakukan healing di sini ya, untuk mencapai apapun itu yang dia inginkan. Mohon bantuan semesta. Oke, terima kasih. Ups, langsung keluar teman-teman ya. Oke, saya ambil semua ya teman-teman ya. Saya ambil semua di sini. Yang pertama adalah energi The Empress ya. Ini Taurus Libra energi ya di sini ya. Ini adalah energi The Empress. Lalu kemudian Seven of Wands keluar lagi ya. Lalu kemudian Five of Pentacles. Lalu kemudian King of Swords ya, Aquarius, Libra, Gemini energi. Ya. Bottom of the deck di sini The Emperor ya, Taurus Aries energi ini ya. Ini adalah power card kalian. Jadi intinya di sini ya, semesta ingin kalian untuk mengambil alih kekuatan kalian gitu ya. Dengan adanya energi The Emperor di sini ya, ambil alih kekuatan kalian, lihat potensi-potensi yang ada. Ketika ada kesempatan untuk maju ke depan gitu ya, silakan eksekusi gitu ya, dengan adanya The Emperor di sini ya. Cuman hati-hati ya teman-teman ya, dengan adanya di sini Aries masih intinya masih ada Merkuri retrograde ya di sini ya. Jadi kembali lagi mungkin nanti sekitar 23 Juli ya, setelah retrograde mungkin kalian sudah bisa melihat potensi-potensi apa yang bisa kalian ambil ke depan gitu ya. Jadi dengan adanya kalian dengan Merkuri retrograde ini bisa melihat mana yang kurang berpotensi atau berpotensi malah semakin membahayakan, atau mana yang sifatnya itu berguna bagi kalian gitu ya. Jadi kalian seperti mengamati gitu ya, dengan adanya energi The Emperor di sini ya, menganalisa, mengamati gitu ya perkembangan ke depan gitu ya. Dan ketika ada potensi untuk eksekusi atau apapun itu potensi yang gemilang gitu ya, meskipun hanya cuma sekejap, kalian tidak segan-segan untuk mengejarnya dengan adanya The Emperor di sini ya. Dan semesta memang meminta kalian untuk mengejar hal itu gitu ya. Analisa lagi ya teman-teman ya. Lalu kemudian semesta bilang yang pertama, dengan adanya energi The Empress di sini ya, berfokus pada diri kalian sendiri. The Empress di sini adalah self love gitu ya, self healing gitu ya, dan nurturing energi banget gitu ya, berfokus pada diri kalian sendiri gitu ya. Jadi intinya buat diri kalian senyaman mungkin dengan adanya energi The Empress di sini ya, dan bertahanlah gitu ya, bertahanlah dari segala macam godaan atau halangan yang menerpa kalian gitu ya, dengan adanya Seven of Wands. Tadi ada sifatnya cleansing ya, The Empress di sini juga sifatnya adalah bisa jadi juga adalah cleansing energi gitu ya, dengan adanya ini bersandingan dengan Seven of Wands di sini ya. Jadi dengan adanya kalian cleansing, meditasi itu semakin memperkuat protective bubble kalian ya. Jadi energi protektif kalian akan semakin kuat dan kalian tidak mudah terombang-ambing oleh masalah gitu ya, dengan adanya Seven of Wands dan meditasi gitu ya, clearing space, bersihkan gitu ya. Kembali lagi The Empress di sini orangnya suka bersih-bersih rumah ya, suka merawat apa yang dia miliki gitu ya, dan di sekitarnya itu bisa tumbuh segala macam usaha, segala macam ide, pemikiran gitu ya. Itu dengan adanya The Empress di sini ya. Jadi semua yang diinjak itu nanti akan menjadi sebuah padi yang bertumbuh keemasan. Gitu ya. Bisa jadi di sini The Empress di sini sedang mengandung ya, dan mengandung di sini mengandung istilahnya ya seperti bumi gitu ya. Di sini ya. Ini amat bergaya energi ya di sini ya. Jadi ini ya energi yang sangat nurturing sekali. Bisa jadi teman-teman mengandung di sini adalah literally kalian bisa jadi punya anak gitu ya, atau istilahnya mengandung di sini adalah kalian memiliki sebuah benih usaha
gitu ya. Kalian memiliki ide-ide usaha yang mungkin belum tersampaikan gitu ya, itu kalian diminta untuk berkontemplasi, dipikir lagi, dianalisa lagi ya, kira-kira bagaimana caranya supaya usaha ini bisa terrealisasi gitu ya di kenyataan gitu ya, dan kalian diminta untuk melindungi diri ya dengan adanya meditation tadi ya, cleansing energi tadi ya. Itu dengan adanya kalian semakin bersih dari energi-energi negatif gitu ya, kalian bisa lebih berfokus pada kekuatan kalian dan beraksi ke depannya dengan adanya King of Swords di sini, Aquarius Libra energi gitu ya, dan Five of Pentacles di sini adalah energi yang tertinggal gitu ya, energi yang dicampakkan gitu ya. Jadi intinya di sini orang ini hanya perlu melihat adanya sebuah kunci di depan pintu, dia hanya perlu mengambil kunci ini, memasukkannya ke dalam lubang ini, dan dia bisa masuk ke dalam pintu yang berisi apapun keinginannya dia ya. Jadi semesta di sini meminta kita untuk berfokus pada kekuatan yang kita punya ya, apa yang kita punya, benefit yang kita punya, hal-hal positif yang kita punya. Dari situ kita nanti akan bisa maju ke depan dengan jelas gitu ya, dengan adanya King of Swords di sini ya. Itu, dan semua king di sini adalah sifatnya action ya, dan sword di sini adalah orang yang sudah jelas mau ngapain gitu ya. Nanti semesta bilang intinya ke depan nanti kalian akan jauh lebih jelas mau ngapain gitu ya, itu karena kalian sudah memperoleh kekuatan kalian, kalian sudah menyadari kekuatan kalian yang sebenarnya tadi ya, dengan adanya kalian sudah melakukan healing dan sudah melakukan kontemplasi gitu ya, itu membersihkan energi-energi negatif yang nempel di badan kalian dan di pikiran kalian atau bahkan hati kalian gitu ya. Oke, mari kita lihat untuk monologi oracle-nya. Untuk teman-teman Aries di sini mohon bantuan semesta. Oke, untuk teman-teman Aries kalian mendapatkan full moon in Scorpio itu tadi ya, kartu the Death tadi ya. Full moon in Scorpio. It's time to release negativity. Cleansing ya. Saya tidak bisa istilahnya memanipulasi kartu ini ya. Kartu ini keluar sendiri gitu ya. Jadi ini mengkonfirmasi apapun itu ya. Kalian diminta untuk cleansing negativity, mandi garam gitu ya, beli Palo Santo, beli white sage gitu ya. Lalu mendeklater semua barang-barang yang sudah lagi lama tidak dipakai gitu ya, kasihkan ke orang yang tidak mampu gitu ya, atau di thrifting atau di ya kasihkan begitu saja gitu ya, declutter istilahnya ya. Jadi membuang barang yang lama supaya nanti ada energi yang bisa masuk ke dalam diri kita, karena kalau kita tidak bisa membuang barang-barang lama tidak akan ada energi yang bisa masuk, kita akan stagnan di situ teman-teman ya. Akhirnya dengan adanya energi yang stagnan itu kita tidak bisa melepas negativity, kita pun akhirnya terjebak dalam negativity kita gitu ya. Jadi itu dengan adanya full moon in Scorpio ya. Oke, lalu kemudian kita lihat untuk animal spiritnya bagi teman-teman Aries di sini. Animal spirit apa yang bisa diadopsi oleh teman-teman Aries dalam waktu dekat? Oke, terima kasih semesta. Kalian mendapatkan owl spirit, owl is wisdom ya. Burung hantu itu erat sekali dengan kebijaksanaan. Dan di sini tulisannya owl spirit, magic, gitu ya, keajaiban. Choose to know the truth because you can. Pilih kebenaran atau yang sebenarnya karena kamu bisa memilih hal itu, gitu ya. Open your inner vision. You can see through deception, gitu ya. Bukalah pandanganmu dari dalam, maka kamu akan bisa melihat semua kebohongan gitu ya, melebihi itu bahkan ya. Let the past go and make room for a better life. Saya tidak bisa, intinya tidak bisa berkata-kata ya teman-teman ya, intinya semua kartu ini mengatakan hal yang sama. Let the past go and make room for a better life. Fungsinya declutter ya teman-teman ya, melepaskan energi yang lama, barang-barang yang sudah lama, yang sudah nggak kalian pakai, yang kaitannya sama mantan, apapun itu sudah lepaskan, jual, kasihkan ke orang gitu ya, dirombeng kalau istilahnya di daerah saya ya, saya di Surabaya di sini ya, di Jawa Timur.
Lalu kemudian rise up, magic and wisdom are your birthright. Bangkitlah, keajaiban dan kebijaksanaan adalah hak kalian sejak lahir, dan itu sudah ada dalam diri kalian ya. Gitu ya teman-teman ya. Silakan dideklater ya teman-teman ya. Kira-kira atau mungkin teman-teman bisa memberikan komennya di bawah ya. Apa yang mesti kalian deklater di sini ya, silakan ya. Silakan berikan komen kalian di bawah, akan saya sangat menghargai sekali ya bagi teman-teman yang memberikan komennya. Saya senang sekali bisa melihat dan bisa mendengar keadaan teman-teman ya, meskipun saya tidak bisa membalas banyak ya teman-teman ya. Itu tapi saya senang sekali kalau teman-teman di sini memberikan komennya. Oke, teman-teman ya, gitu ya. Bacaan untuk Aries di minggu ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman Aries yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, subscribe, dan hype-nya. Sampai jumpa di bacaan Aries yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Aries. Salam satu semesta.